يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفتاة الكبرى تمام رسوله وإلى أهل سنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين. Kita doakan untuk Pak Imam Mahdi yang hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rencananya akan melaksanakan hajat, yaitu membuka usaha. Amin. Kita doakan semoga beliau berkah. Amin. Allah berikan kebaikan dalam melaksanakan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meraih kesuksesan dunia hingga akhirat. Kita semua yang hadir di tempat ini yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kebaikan dan rahmat-Nya serta pahala yang melimpah kita sekalian, menjadi bekal keselamatan dunia hingga akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratan mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para penjaj, tokoh masyarakat, ketua DKM dan pengurus. Mudah-mudahan semuanya kita dalam melakukan limpahan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan amanah di atas bumi ini yang penuh dengan fenomena. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kekuatan di dalam melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan rutinitas aktivitas kita sekalian, sehingga semuanya bernilai ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita di pagi hari ini dengan kekuatan yang Allah anugerahkan buat kita. Pagi-pagi sudah hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang terbaik di sisinya.
yang selalu disabdakan oleh Rasul dengan untayan doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, amin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Nabi itu selalu berdoa di setiap paginya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah engkau berkahi umat-umatku di setiap waktu pagi. Kita hadir di tempat ini di waktu pagi, mengawali kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dibangunkan. Kita menyebut asmanya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan keberkahan yang selalu diharapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan kita mendapatkan kesempatan akan keberkahan itu. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah kitab Ta'limut Ta'lim diterangkan al-hikmatu zulmatul lil mu'min. Yang namanya hikmah, kemanfaatan, keberkahan itu adalah sebuah kegundahan oleh orang-orang mukmin. Kenapa? Karena sulit didapatkan. Makanya cari keberkahan. Wa in wajada akhadha. Maka ketika kalian menemukan sebuah keberkahan, ada tempat kemanfaatan, buruan, segeralah engkau ambil, jangan menunggu lama-lama keberkahan itu. Mudah-mudahan kehadiran kita di waktu pagi ini, hadirnya di majelis ilmu, kita hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Istiqomah yang mudah-mudahan kita kuatkan Allah Subhanahu wa taala, jadikan kita menjadi hamba yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meraih keberkahan ini. Kenapa berkah? Karena yang namanya berkah tidak akan pernah habis. Yang namanya berkah tidak akan pernah hilang. Rezeki kalau berkah cukup buat makan, cukup buat belanja, cukup ibu-ibu buat shopping, cukup bapak-bapak buat kasih yang lain, cukup, semua cukup. Karena berkah. Keluarga yang berkah, maka keluarga akan tenang, keluarga akan sakinah, keluarga akan menjadi keluarga yang senantiasa dalam keadaan damai dan kecintaan yang selalu diharapkan kepada Allah untuk kita sekalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, karena ada keberkahan. Maka mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dihadirkan oleh Allah hari demi hari selalu dalam keadaan berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mulia, suatu ketika Hasan Al-Basri ditanya oleh salah seorang hamba Allah, wahai Syekh, amukminun anta? Kita tahu Hasan Al-Basri adalah seorang ulama besar. Beliau termasuk tabi'in, wafat pada tahun 110 Hijriah. Seorang tabi'in, ulama besar ditanya, wahai Syekh, apakah engkau beriman? Coba kalau ditanya begitu, kita ini rajin ibadah, rajin sholat, gitu kan, rajin beramal, baca Quran tak pernah henti, ditanya, ente beriman nggak? Itu pertanyaan kira-kira nampar kita atau enggak? Tapi tidak seperti Imam Hasan Al-Basri. Beliau ketika ditanya hanya tersenyum. Amukminun anta wahai Syekh, apakah kau beriman? Kemudian Syekh Hasan Al-Basri menjawabnya dengan senyuman. Wahai hamba Allah, jikalau yang kau tanyakan adalah karena imannya kita kepada Allah, imannya kepada malaikat, imannya kepada kitab, kepada Rasul, hari kiamat dan ketentuan Allah baik maupun buruk, saya beriman. Saya beriman.
Tapi jikalau yang kau tanyakan adalah dasarnya Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Wahai hamba Allah, jikalau yang kau tanyakan aku beriman atau tidak kepada Allah, dasarnya Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Wallahi la adri, wallahi la adri, demi Allah saya tidak tahu. Allahu Akbar. Tapi ulama besar tanya, jawabannya la adri, saya tidak tahu. Oleh karena hadirin jemaah, kita coba kupas, kita coba tangkap keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengaku kita sebagai orang yang beriman kepada-Nya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya orang-orang yang beriman, idza dzukirallahu, ketika disebutkan nama Allah, wajilat, bergetar qulubuhum, hatinya. Allahu Akbar. Kita nih kalau ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kita udah getar. Alhamdulillah, sudah azan, subuh sudah berkumandang, zuhur sudah berkumandang, asar sudah berkumandang, maghrib dan isya, ayo segera kita menuju ke rumah Allah. Jika hati kita sudah ada getaran di dalam hati sanubari kita, wallahi dia beriman. Atau mungkin hati kita belum beriman, hati kita belum ada getaran, belum ada sentuhan. Ketika disebutkan nama Allah, tak ada getaran sedikit pun di dalam hati sanubari kita. Kenapa? Karena bisa jadi banyaknya nama-nama selain Allah yang bersemayam di hati sanubari. Ibu-ibu, bu, ya ada ya. Idolanya siapa? Suami. Dulu nih sang suami waktu belum menikah sama istri kita masing-masing, kalau disebut namanya, seperti apa terasa kita? Oh, getar. Getar gitu kan, baru sebut namanya. Si Anu, orangnya cantik, matanya bulat, alisnya tebal, bibirnya dan seterusnya. Bergetar hatinya, membayangkan sesuatu yang indah, baru disebut namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menjadikan seluruhnya, yang menjadikan manusia yang indah, yang menjadikan seorang suami yang ganteng, istri yang cantik, dengan keadaan sempurna, alam dunia dan seisinya. Allah yang menjadikan semuanya. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita,
Dan ketika disebutkan nama Allah, sudahkah ada getaran di hati sanubari kita? Kalau ada saudara kita sebagai seorang penggali sumur misalnya, diminta, kamu tolong buatkan sumur, dibor air di rumah udah kering, tolong dibor. Padahal itu air pipanya sudah bermeter-meter, tapi nggak keluar air. Katakan sudah 16 meter misalnya, 16 meter, tapi juga nggak keluar air. Digali lagi sampai lebih dari 20 meter sampai 30 meter misalnya baru keluar air. Tapi ada juga yang baru 5 meter sudah keluar air. Hati kita ada yang terkadang baru disebutkan nama Allah langsung bergetar hatinya, tersenyum hatinya. Dibacakan, disebutkan nama Allah langsung bergetar hatinya. Ada juga orang yang baru beberapa kali disebutkan baru mulai bergetar hatinya. Tapi ada juga yang berkali-kali disebutkan nama Allah tak ada getaran sedikit. Nah ini naudzubillah. Kita yang mana? Yang pertama, yang kedua. Allah. Ya minimal yang kedua. Jangan sampai nama Allah disebutkan berkali-kali, disebutkan nama Allah berkali-kali, tapi tak ada sedikit pun getaran di hati sanubari kita. Naudzubillah. Maka ulama kita mengajarkan paling tidak agar menjadikan hati kita bisa bergetar ketika disebutkan nama Allah. Yang pertama harus memiliki mursyid. Dalam ilmu tarekat itu namanya mursyid. Orang yang sedang menjalani hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, salik, orang yang mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan diajarkan oleh guru tersebut. Mursyid tersebut diajarkan bagaimana supaya hatinya mudah bergetar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bukan termasuk keturunan yang kedua, keturunan orang-orang yang soleh, bukan termasuk keturunan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk orang-orang yang memiliki nasab sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya selalu terkaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita memiliki agar kita senantiasa dalam ibadah dibimbing oleh guru-guru kita sehingga hati kita tetap terkaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya orang-orang yang mukmin yang ketika disebutkan namanya, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala langsung bergetar hati. Maka mudah-mudahan hati kita walaupun baru beberapa disebutkan nama Allah langsung bergetar. Latihan. Inilah yang disebut dengan ingat sama Allah. Zikrullah. Kita duduk zikrullah. Kita hadir di majelis ilmu zikrullah. Ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat kepada Allah maka hati kita akan tenang. Bapak-bapak sudah mulai tenang, Pak?
sudah mulai tenang. Apalagi yang di pojokan dan di tengah. Jadi jangan diganggu lagi tenang. Sedang ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq pernah Ya Abu Hafsan, wahai sahabat Umar, amalan-amalan kita ini, amalan-amalan manusia itu semuanya akan dibawa, akan dikalahkan oleh orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, semua amalan haji, amalan sholat, baca Quran, bersedekah, semuanya dikalahkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita ingat kepada Allah. Dalam keadaan berdiri kita ingat kepada Allah. Dalam keadaan duduk kita ingat kepada Allah. Dalam keadaan berbaring kita ingat kepada Allah. Fisirri wal alaniyah. Dalam keadaan tersembunyi atau dalam keadaan bersama-sama yang ada orang di sekitar kita. Terlihat, tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu kalau lagi ke pasar tetap ingat sama Allah. Ya Bu ya. Ingat sama Allah atau ingat apa yang dicari Bu? Bapak-bapak ingat sama Allah. Kalau lagi keluar rumah ingat sama Allah. Nggak cuma sekedar ingat sama istri yang di rumah, nggak buru-buru pulang karena istrinya menunggu, kalau pulang telat nggak buka pintu misalnya. Tetap ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita dalam keadaan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingat sama Allah, kita sedekah, sedekahnya karena Allah. Kalau kita ingat kepada Allah ketika kita baca Quran, baca Qurannya karena Allah. Ketika kita sholat, kita ingat kepada Allah, maka sholatnya akan mendatangkan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Latih lisan kita untuk selalu beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kita besarkan adalah Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, yang ada di dalam hati kita, yang ada di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama. Yang kedua,
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini setiap hari, setiap saat, setiap waktu baca Quran, sering diperdengarkan, dibacakan qori, diperdengarkan, dibacakan tilawah. Bertambahkah kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau terkadang jangan-jangan ada orang-orang yang sudah dibacakan, atau bahkan mungkin membaca Al-Quran, tapi tak ada efeknya, tak ada pengaruhnya dalam sebuah kehidupan. Jalan biasa, sama tetangga cuek, sama anak-anak yatim du'afa biasa, tak ada perhatian. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Abdullah bin Mas'ud pernah diminta oleh Rasulullah SAW, wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan beberapa ayat di hadapanku. Abdullah bin Mas'ud bingung. Nabi yang ayat itu turun pertama kali kepada Rasulullah SAW, kemudian Abdullah bin Mas'ud diminta untuk membacakan ayat-ayat Quran di hadapan Nabi. Abdullah bin Mas'ud malu. Wahai Nabi, sepertinya saya tidak pantas membacakan ayat-ayat di hadapan engkau, wahai Nabi. Tapi karena ini perintah Nabi, Abdullah bin Mas'ud tidak menolak, tidak berani menolak. Akhirnya dibacakan beberapa ayat di antara ayat surat An-Nisa. Setelah dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah meneteskan air mata. Menangis Nabi. Sedih Rasul. Jamaah, Nabi SAW bukanlah seorang manusia yang cengeng. Rasulullah SAW adalah bukan manusia yang mudah mengeluh galau. Maaf, kalau suami pulang kerja, perjalanan macet luar biasa, sudah mau dari pagi, siang, sore, lelahnya luar biasa, pulang perjalanan macet juga, sampai di rumah kira-kira apa yang disampaikan ke istri? Neng, ya Allah, macet bener jalanan. Kenapa bang emang? Iya, gara-gara itu ada si komo lewat. Allahu Akbar. Ngeluh, sedih, tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Suatu ketika pernah Rasul itu ditipu, ditangkap, terjebak dalam sebuah jurang. Kemudian dengan mudahnya orang-orang kaum kafir Quraisy menimpuki Rasul, menghina Nabi, sampai-sampai bumi menjerit. Wahai Nabi, izinkan saya, jikalau saja darahmu menetes di punggungku, maka akan aku telan orang-orang yang telah menghinamu. Akan aku telan orang-orang yang telah menyakiti dirimu, wahai Nabi. Allah. Tapi apa kata Rasul? Ini teladannya Nabi ini kepada kita semua. Nabi tidak mengatakan demikian. Udah, telan aja mereka. Enggak. Tapi apa kata Nabi? Tenang. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka nggak paham apa yang mereka lakukan. Tuh, coba. Nah, kita kalau dihina sedikit, kecewa sedikit, apa yang kita lakukan? Jangan dekat-dekat lagi tuh sama orang. Ya Allah.
Nabi tidak mengeluh, tidak mudah menangis. Tapi Nabi menangis luar biasa. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, wahai Tuhanku, kaumku, umat-umatku sudah mulai mengabaikan Al-Quran. Ngeri, nangis, menjerit Nabi. Wahai Nabi, sedihnya engkau ketika ada umatmu yang mulai melalaikan Al-Quran. Maka jangan sampai kita termasuk dan tergolong orang-orang yang melalaikan Al-Quran, tak pernah mau membacanya. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini sudah mulai banyak yang mengabaikan Al-Quran. Fit tilawah, fit ta'allum, fil amal. Kadang ada orang yang maaf-maaf sekarang ini sudah mulai banyak memamerkan atau bahkan menampakkan sesuatu yang terkadang kesannya hanya casingnya doang. Al-Quran yang ada di rumah kita nih, banyakan dibaca, dibuka, atau banyakan ditaruh? Mana orangnya ada? Masya Allah. Ada di sana. Ya, di Pondok Ranji sana. Yang Quran itu cuma buat pajangan, buat background foto. Ya Allah. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Amin. Ya Allah. Padahal kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepadamu nanti di hari kiamat. Bahkan kata Nabi, jamaah sekalian, tidak ada syafaat yang paling tinggi, yang paling mulia, yang sangat diharapkan oleh hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW. Dan syafaat yang paling utama terbesar adalah Al-Quran. Kata Nabi, ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi minal Quran. Tidak ada syafaat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala tenimbang Al-Quran. Kata Nabi, la nabiyyin wala malakin wala ghairi. Bahkan termasuk nabi. Jadi ternyata syafaat yang terbesar adalah Al-Quran. Allah. Makanya Nabi sedih ketika ada umatnya tak mau membaca Al-Quran, tak mau mempelajari Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita masih diberikan semangat dan tetap bersemangat di dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Pernah ayah dan ibu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dipanggil, wahai hambaku kemari. Ada apa ya Allah? Ceritanya dialog. Aku akan berikan engkau mahkota. Ya Allah, aku bukan siapa-siapa ya Allah. Aku ini manusia biasa. Kerjaanku biasa, ibadahnya biasa. Ini mahkota untukmu. Wahai malaikat, pakaikan mahkota untuk orang ini, ibu dan seorang ayah. Allah. Kenapa wahai Allah? Cerita. Allah sampaikan. Wahai hambaku, ketika engkau memiliki anak, anakmu ngaji di Masjid Istiqomah, anakmu disekolahkan
Di sekolah ada bacaan-bacaan Al-Quran. Diberangkatkan ke TPA, diberangkatkan ke pesantren, ngaji, baca Quran. Karena wasilah berkat bacaan Al-Quran yang telah dilakukan oleh anakmu, maka engkau seorang ibu, seorang ayah akan kuberikan mahkota karena sebab anakmu membaca Al-Quran. Alhamdulillah, ya Allah. Makanya kita bersyukur sama orang tua kita, yang kemudian orang tua kita mendidik kita, memberikan kita cara, mensekolahkan kita di tempat-tempat yang bermutu, di tempat-tempat yang unggul, di dalamnya ada Al-Quran. Karena sebab orang tua kita, kita bisa baca Al-Quran. Karena sebab orang tua kita, kita bisa sholat. Karena dalam sholat ada bacaan-bacaan Al-Quran dan yang lainnya. Allahu Akbar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan Al-Quran, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bacaan kita, bacaan Quran kita, belajarnya kita memperdalam kajian-kajian Al-Quran misalnya, atau kita belajar tahsin, atau belajar menghafal, dan seterusnya, maka mudah-mudahan itu yang menjadi penolong kita nanti di yaumil kiamat, ketika orang-orang berharap akan ada pertolongan syafaat, dan bisa jadi tidak ada orang yang mendapatkan syafaat itu kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran, yang selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bacaan Qurannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua. Yang ketiga, kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman kepada Allah, sandarannya hanya kepada Allah, ngeluhnya hanya kepada Allah. Segala sesuatu yang hilang dari hadapan kita, kita kembalikan kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakalnya kepada Allah, sandarannya kepada Allah. Suatu ketika Sayyidina Hasan hendak menulis surat kepada sang khalifah. Kenapa? Sayyidina Hasan diingatkan kalau ternyata Sayyidina Hasan belum dikasih gaji sama khalifah. Ada karyawan atau pekerja sudah sekian hari, sekian bulan gitu. Yang mempekerjaan kelupaan. Memang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ingat sama sekali itu khalifah. Yang mempekerjakan nggak ingat sama sekali kalau kemudian dia memberi gaji. Lupa. Ternyata karyawan ini ngirim surat, SMS, WA. Bos, gajian bulan ini belum, gitu. Sayyidina Hasan mau nulis surat kepada khalifah. Wahai khalifah, sudah beberapa bulan saya belum menerima gaji, wahai khalifah. Baru mau menulis, Rasul hadir di hadapannya. Datang Rasul. Terkaget Sayyidina Hasan, sang cucu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wahai Jid, wahai kakek Nabi Muhammad SAW, apa gerangan yang mengakibatmu hadir di hadapanku, dan engkau biasanya hadir dengan wajah yang riang, wajah yang senang, bahkan mengucapkan salam terlebih dahulu membahagiakan. Kenapa sekarang kau datang tiba-tiba mengagetkanku, wahai Nabi, wahai kakekku? Apa kata Nabi? Wahai cucuku, akankah engkau bersandar kepada manusia? Akankah engkau bersandar kepada manusia, yang manusia itu butuh sandaran? Tak cukupkah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat bersandar? Mendengar ucapan ini, Sayyidina Hasan langsung merobek kertasnya dan tidak lagi mengirimkan surat,
tidak lagi mengeluh. Dan tertulis dalam sebuah tongkatnya tuh, dalam kitab Sirajut Thalibin diterangkan, ar-rizqu maqsumun wal hirsu mahrumun wal bakhilu mazmumun. Rezeki itu sudah dibagi-bagi. Tenang aja. Kerja banting tulang, berangkat pagi pulang malam. Sampai rumah belum dapat hasil misalnya, tenang aja. Allah sudah bagi, bisa jadi setelah dia sampai rumah ada yang datang ngasih rezeki. Saudara-saudara kita yang ojol, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan kepada Allah, tenang saja. Terik panasnya luar biasa di jalan, kesana kemari mengais rezeki, tapi juga belum dapat misalnya, tenang aja. Allah sudah kasih bagiannya. Pedagang ada di sini, pedagang. Ada banyak. Yang dagang, yang satu dagang gorengan, yang satu dagang ketoprak, yang satu dagang nasi kuning, nasi uduk, dan seterusnya. Banyak tukang dagang bersebelahan misalnya. Atau ada di sini warung, di depan warung, sebelah kanan, sebelah kiri, semuanya warung. Kita lihat, mereka yang dagang itu pada laku nggak? Ternyata ada orang-orang yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membeli apa yang mereka jual. Tenang saja, sudah ada bagiannya masing-masing. Kita bekerja, sesama saudara, teman kerja, tak usah sikut-sikutan misalnya. Sudah ada bagiannya masing-masing. Pedagang, tak usah iri satu dengan yang lainnya. Apapun profesinya, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kegundahan kita, kegelisahan kita tetap bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 tahun sudah kita dirundung kekhawatiran, dirundung kesulitan dengan adanya COVID-19. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini Allah panjangkan umur kita, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Karena sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang sudah dibagi-bagi oleh suaminya, bulanannya, mingguannya, hariannya udah dikasih sama suaminya misalnya, habis, tenang aja. Masih ada Allah. Jadi jangan, bang, buruan bang, nih dompet udah. Bang, buruan bang, itu kompor sudah nggak bisa, gasnya habis. Tenang aja, banyakin ibadah, deketin Allah. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan hadirkan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Tapi tetap jangan hanya sekedar doa. Ya Allah, minta rezeki ya Allah, tapi harus keluar. Maksudnya apa keluar? Beraktivitas, berjalan, mengais, bekerja. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah ikhtiar. Kita ini dalam kondisi makomnya makom kasab. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, makomnya makom kasab yang bagi kita wajib melaksanakan ikhtiar, usaha. Kalau kita mau kaya, bekerja. Kita mau pandai, belajar dengan tekun dan seterusnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hati kita sudah bergetar, ketika disebutkan nama Allah, bertambah keimanan kita ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dan sandarannya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita dalam keadaan kesulitan atau dalam keadaan luang, maka